Halo, selamat pagi, good morning. Dari saya Nafis di Perawat di Jerman. Jumpa lagi dengan saya. Dan seperti biasa saya nggak sendiri hari ini karena ada Kak Alifa. Kak Alifa, kita hari ini bakal ngobrol tentang BFD atau singkatan dari Bundesfreiwilligendienst ya. Ya, genau. Coba Kak Alifa perkenalkan kakak sendiri dari mana di Indonesia dan lain sebagainya. Oh, ini harus perkenalan juga ya. Oke. Saya Alifa dari Jawa Timur, dari Nganjuk. Dulu kuliahnya di Malang. Terus apa lagi ya? Boleh disebutin nggak jurusannya? Oh ya, aduh aku malu loh nyebutinya. Astaga. Kenapa? Jadi aku tuh lulusan bahasa Jermannya Malang ya. UM dong. Malang, ya. Tapi jangan wow ya, karena saya bukan mahasiswa yang pintar, oke? Jadi bahasa Jermannya kalau ditanya seberapa bagus, sama sekali nggak bagus ya. Jadi asal tahu saja, saya dulu pernah ngulang mata kuliah satu, oke? Dan bahasa Jerman saya jelek, semuanya dapat C. Yakin? Ini kok malah diceritain ya? Iya, nggak tahu. Ya begitulah. Dan terus, ya itulah. Terus kemudian saya lanjut kuliah. Kerja, terus lanjut kuliah, terus kerja lagi, terus ya ada satu titik itu kayaknya aku butuh Auszeit deh. Kayaknya aku butuh untuk keluar dari zona nyaman, mencari sesuatu yang baru. Akhirnya ya udah itu. Terus teman saya kan ada yang di Indo, dari Indo ada yang di Jerman. Udah lama, terus iseng-iseng saja dia kayak ayo kesini yuk, kayak gitu kan, ayo ke Jerman yuk, oke, gitu. Terus ngapain aku ya tapi ke Jerman ya, kayak gitu ya. Kamu lo bisa ikutan BFD apa itu? Awalnya nggak tahu apa itu BFD. Jadi apa itu Kak BFD? Apa Ini kan Bundesfreiwilligendienst, jadi itu kayak voluntary service kayak gitu. Tapi bukan yang bener-bener volunteer kayak di Indo kita kan sukarela, nggak dibayar. Nah, itu penting tuh, nggak dibayar, kerjanya banyak dan sebagainya ya. Bedanya itu kalau di Jerman enggak gitu. Jadi kita dibayar, terus kemudian juga profesional ya. Terus kemudian ya nggak sebanyak pekerja aslinya, tapi kita ada lah ya namanya Taschengeld atau uang saku. Terus abis itu kita juga dapat bukan sekolah yang seperti apa, tapi kayak ada kayak workshop, seminar itu pasti ada. Nah itu terus sama temanku dikasih tahu itu oke lah, kayaknya aku mau kayak gitu deh. Terus aku nyoba nyari info lagi, terus kemana ya aku harus daftar dan sebagainya. Aku lihat-lihat ada yang dari banyak sih, pokoknya kalau buka di internet itu BFD, lowongan BFD itu banyak banget. Nah BFD itu untuk yang umurnya di atas 27. Ada batasan nggak 27 sampai mana? No, nggak ada. Sampai tua pun bisa? Sampai tua asal masih sanggup, oke. Wow. Ya. Jadi kalau FSJ, Freiwilliges Sozialjahre itu di bawah 27. Yang masih unyu-unyu kayak gitu ya. Kalau yang udah ya katakan bukan tua ya, maksudnya dewasa ya. Itu BFD itu tadi itu. Siap. Nah, dari situ nyari-nyari info, terus cari-cari lowongan. Karena syaratnya juga agak ribet, apalagi saya nggak punya namanya sertifikat bahasa Jerman. Walaupun sudah lulus ini Jerman tetap nggak ada ya? Ada kayaknya pernah dengar disamakan B2 atau apa gitu ijazahnya? Ya, disamakan B2. Cuma kalau kita ngurus ke kayak bootshop ataupun juga syarat yang langsung dari BFD-nya itu kan kayak yang fresh gitu loh, kayak yang masih seger kayak gitu ya, kayak gitu bootshop juga kan. Kalau nggak salah 1 tahun gitu loh berlaku, 2 tahun. Syaratnya beda-beda itu sih. Terus abis itu ya nyoba-nyoba apply, ada yang bilangnya nggak dapat Unterkunft. Wah itu nggak mungkin banget, nggak mungkin. Di Jerman nggak dapat tempat tinggal. Unterkunft itu tempat tinggal. Jadi ada tempat atau yang namanya Einrichtung atau lembaganya itu yang menyediakan Unterkunft, juga makan dan sebagainya ya itu. Nah kalau tanpa tempat tinggal aku nggak bisa, akhirnya ya wis. Berarti kakak dapat makan juga dapat tempat tinggal. Aku cerita lagi ya. Iya. Nah kemudian temanku itu tadi punya mantan
mantan bos. Mantan bos atau apa gimana gitu ya. Terus habis itu ternyata di tempatnya si ini katakan si Frau ini yang temenku itu tadi, bosnya temenku itu ada lowongan. Akhirnya sama temenku aku dihubungin, ini loh ada lowongan, coba deh kamu hubungi. Ya udah aku langsung menghubungi beliaunya. Terus abis itu prosesnya berapa lama Kak dari menghubungi sampai masuk ke Jerman? Termasuk cepet sih, karena waktu itu memang urgent, maksudnya cepet gitu loh, ringan kan butuhnya. Itu aku menghubungi bulan Juli, ya kalau nggak salah ya. Terus abis itu berapa Juni aku lupa. Terus habis itu ya kita langsung komunikasi, kemudian interview, ya kayak macam-macam interview kayak gitu, langsung kan pakai video kayak gitu, jadi biar tahu langsung. Skype dia berarti ya? Bukan apa ya, Jitsi atau apa? Gitu. Jitsi ya. Tahu sendiri kan Jerman kan. Kalau Zoom kan enggak ya. Kayak gitu ya. Terus ya udah habis wawancara, terus seminggu kalau nggak salah ya langsung susah. Wow, oke. Oke. Aku tuh waktu itu masih bingung antara seneng apa biasa aja. Terus ya biasa aja waktu itu ya. Terus dapetinnya berapa lama Vertragnya atau kontrak? Cepet kok ya, Juli itu tadi. Langsung Juli itu tadi. Itu bentuk fisik atau bentuk PDF? PDF dong. PDF. Okay. Enggak lagi macam kirim-kiriman ya, langsung email kan itu. Nah, yang problem itu harusnya kan aku November itu udah di sini ya di Vertragku, ternyata urusan sama imigrasi itu nggak mudah ya Bo. Jadi waktu itu kan kita lagi tinggi-tingginya COVID. Itu tahun berapa berarti? Tahun lalu 21 ya. Oke. 2021. Terus abis itu aku kan harus ngurus paspor karena pasporku pas udah mati 6 bulan kayak itu ya mati. Aduh ya udah, ngurus itu nggak bisa karena imigrasi tutup. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa urus paspor baru. Akhirnya aku nunggu, itu drama banget sih urusan sama kantor imigrasi. Itu aku nunggu sampai Agustus baru dapat paspor. Jadi aku belum bisa daftar termin di Botschaft karena aku belum dapat nomor paspor. Ya kan? Karena aku tanya ke Botschaft, ini pasporku tinggal 6 bulan, boleh nggak aku daftar pakai nomor ini? Nggak boleh. Oke lah. Itu Agustus baru urus, baru dapat, baru daftar termin. Dan sialnya per Agustus syaratnya udah ganti. Apa syaratnya? Bukan syarat sih, apa ya, aturannya udah ganti. Aku nggak bisa milih termin lagi mau buka kapan. Bos. Jadi aku daftar butuh termin, dikasih info. Mereka yang nentukan, itu pun nggak langsung, nunggu 1 bulan. Habis itu 1 bulan baru dikasih tahu, oke, ini jadwalnya nanti Oktober kalau nggak salah. Oktober. Ya. September, Oktober. Oke. Aku datang ke sana Oktober. Nunggu visa jadi kan juga lama. Berapa lama? Nggak sampai 1 bulan sih ya, 1 bulanan lah. Oktober, akhir Oktober, November baru jadi. Sedangkan Vertragku awal November. Ya nggak bisa dong, nggak syarat. Akhirnya berangkatnya Desember. Vertragnya tetap di November atau tetap November. Jadi 1 tahun gitu ya Vertragnya. Udah jadi November awal aku berangkat dan sampai München langsung disambut oleh salju. Dingin Bo. Dari panas langsung drop gitu loh. Itu München gitu loh ya, Bayern ya, bukan yang bagian atas. Atas kan masih anget ya, Jerman atas ya, ini Jerman bawah. Ya udah itu akhirnya ya. And that's apa ya, kayak starting point gitu. Aku memulai adventure-ku pada bulan Desember BFD sebagai BFD. Terus Kak, waktu di Indonesia kan udah lulus Jerman ya, pernah ngajar gitu bahasa Jerman juga? Ya, ya pernah sempat. Ya. Ya ampun gitu. Ya ampun, aku tuh bukan anak pintar ya gini. Dulu itu, ya ampun ini di podcast ya, ya ampun. Ya, ini kalau sharing ada temenku, kalau ada temenku yang dengerin, aduh ya ampun ini anak kan, aduh nggak banget deh, ngapain sih di sini jadi narsum gitu. Jadi dulu itu waktu kuliah itu aku tuh termasuk geng yang kami nyebutnya Komische-Leute. Ya komis. Kenapa? Karena kami nggak pintar. Misalnya ya nggak stand out lah ya dibanding yang lainnya kayak gitu. Terus nilainya juga pas-pasan, bahkan ada beberapa yang. Tapi kan pas-pasan sampai Jerman gitu. Juga. Well, iya gitu. Tapi
ya udahlah ya, namanya nilai kan kita nggak penting ya, bukan pertanyaan di akhirat nanti kan jadi tanya gitu loh. It's okay. Jadi kami dulu itu benar-benar ya have fun, kita benar-benar nikmatin persahabatan, nikmatin waktu, bener-bener nikmatin. Itu sih yang plusnya dari kami yang nggak dianggap oleh dosen. Curhat gitunya. Maksudnya pastilah ya dosen-dosen suka sama anak-anak yang pintar, sering tanya dan mengajukan jari. Nah kami ya itu deh. Tapi ya itu tadi selalu ada plus minusnya, tinggal kita bagaimana ngelihat dari sisi mana itu. Terus ya kemudian aku mutusin skripsi ya. Waktu skripsi itu aku jadi kuliah tuh lama ya, 6 tahun. Pertama karena memang aku nggak pintar, kedua karena memang aku cuti ke Jerman. Pernah ke Jerman sebenarnya berarti? Jadi apa dulu waktu itu au pair, karena aku waktu itu kita kan gini, seminar proposal buat skripsi. Aku tuh blank apa ya yang mau aku tuh soalnya nggak bisa, karena kebanyakan dulu itu kan ngupas novel, ngupas apa sih kayak PTK kayak gitu ya. Maksudnya tindakan di kelas apa sih kayak gitu, praktek kayak gitu. Aku nggak tertarik ya kayak gitu ya gitu. Aku mau yang lain kayak gitu. Nah, plotly aku mendapatkan ide waktu aku di Thailand ya. Selalu kayak gitu, aku selalu dapat ide di akhirnya itulah yang aku buat. Jadi waktu itu tentang budaya. Untung masuk gitu sama pembimbingku, itu dibolehin gitu. Jadi tentang budaya, perbedaan budaya. Nah, karena aku maunya yang walaupun aku nggak pintar tapi aku maunya yang perfect. Ya, aku pengen ke Jerman. Jadi biar tahu langsung praktek ya? Langsung praktek, dan karena narsumnya nanti subjek nanti adalah teman-temanku yang ke Jerman. Keren. Yang pernah ke Jerman itu. Ya. Aku nggak mungkin dong nggak tahu apa-apa yang dilakukan teman-temanku kayak gitu kan. Jadi aku harus bisa merasakan. Wow. Terus akhirnya ya udah all out ya dengan cara itu tadi au pair ya, karena aku tahu aku beasiswa nggak mungkin. Yes. Ya itulah ya. Toh memang nggak mungkin bisa kan, nilai kan. Ya kayak gitu udah. Terus abis itu, dan itu pun kayak Allah tuh kayak bantu banget gitu loh. Tahu aku ngerjain skripsi, harus ngerjain, terus aku nyari guest family itu juga nggak mudah. Awalnya udah langsung dapet, tapi aku nggak cocok karena mereka bukan orang Jerman asli, orang Turki atau enggak, lupa aku, yang lama di Jerman gitu. Tapi kan aku maunya ya bersimbah boleh gitu. Nih, aku maunya yang bener-bener orang Jerman yang bisa evaluasi nanti bahasa itu. Ya gitulah ya orangnya, sok-sokan kayak gitu. Oke, aku nolak itu padahal aku udah cuti selama 1 semester. Nah, bagus. Terus akhirnya ini aku nanti cuti lagi ini. Waduh, nggak bisa dong aku ngabisin waktu kayak gini. Nah, injury time aku dapat keluarga yang aku langsung kayak gini, ya Allah, nah kok aku dapat keluarga yang kayak gini ya, kok ya Allah kok baik sekali sama aku kayak gitu. Jadi itu injury time dan waktunya cepet banget, seminggu langsung kelar vertrag dan semuanya. Dan itu di Nordrhein-Westfalen ya, itu di dekatnya Düsseldorf. Keluarga yang sangat baik dan open minded. Dia juga udah pernah ke Indo, ke Bali. Jadi dia bener-bener suka budaya kan, suka budaya. Dia juga kemana, Afrika juga udah pernah, bahkan punya anak asuh di Afrika. Anak kandungnya cuma 1, SD pula. Oke, I'll take it gitu. Jadi asik banget gitu. Dan ya, makanya itu sih apa ya, ketika kita di posisi kayak udah terjepit, tapi kita tetap berusaha dan saya pasrah lah. Allah yang bantu, beneran itu terjadi sama aku. Jadi kayak yang ya Allah gitu, ketika ada teman-temanku yang terus akhirnya mereka pindah keluarga, guest family atau nggak suka, dan nah di situ aku nggak pernah merasakan sedih di keluargaku ini. Aku dapat apartemen sendiri, aku dapat sepeda, aku juga sekolah, anak 1, udah gede lagi, udah SD. Jadi maksudku apa, bahasa itu enak gitu loh, enak banget ya. Ngobrol, aku belajar enak banget. Emang ini sih paling enak kalau au pair tuh dia bahasanya bagus ya. Makanya karena itu kita tinggal sama orang. Bener, jadi ya itu tadi sih harus juga ngelihat background mereka seperti apa. Jadi jangan aku pengen ke Jerman, aku harus ke Jerman dan nerima GF. Gak tahu backgroundnya, pokoknya nerima aja, pokoknya aku ke Jerman. No, itu salah banget. Harus lihat banget seperti apa. Ya kayak itu tadi, kayak keluargaku itu oke, mereka main, mereka suka sama budaya, itu asal mantap itu sih. Terus Kak, balik lagi ke BFD. Kakak di mana kerja BFD-nya? Di bagian apa? Aku di Kinderheim. Kinderheim itu apa? Itu
kalau di Indo mungkin panti asuhan ya, kalau gitu, di Indo okay. ya. Jadi di sini ini Kidaheimnya ini untuk anak-anak yang punya problem sama orang tuanya, maksudnya apa ya? Jadi orang tuanya nggak bisa kayak ngurusin anaknya kayak gitu ya. Mungkin orang tuanya punya permasalahan mental atau finansial. Nah itu langsung diambil sama yang namanya Jugendamt. Itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Jadi kayak kantor yang mengurusi yang anak muda, Jugendfrauen kayak gitu Iya. itu. Nah itu langsung diambil, terus habis itu dibawa ke tempatku kayak gitu. Nah nanti orang tuanya direhab juga kalau memang punya masalah mental gitu sih. Nah terus di tempatku itu di Einrichtungku atau di lembagaku itu banyak grup ya. Nah setiap grup itu ada 7 anak. Usianya macam-macam. Ada grup yang dari mulai bayi sampai usia 6 tahun ya. Di situ semua, berarti gede banget ya? Sampai 6 tahun, karena setelah usia 6 tahun itu mereka akan pergi ke lembaga yang lain untuk usia SD ke atas. Gitu, jadi beda. Nah itu. Nah kalau di grupku sendiri 7 anak itu mulai dari usia ada yang 2 tahun ini, ada yang 2 tahun 1, yang 2 sudah SD, yang lainnya TK. SD berarti umur berapa? Umur 6. Berarti maksimal banget ya? Umur 6 itu udah maksimal, nanti umur 7 ya seharusnya mereka udah pergi kayak gitu. Tapi ya males ya ini nanti, maksudnya lihat aja nanti kayak gimana gitu ya. Itu sih. Jadi aku juga bersyukur karena anaknya udah lumayan gede gitu loh. Jadi kita komunikasi itu sudah bisa 2 arah lah, lumayan itu. Jadi kalau dikatakan lumayan dari segi usia ya. Tapi kalau dikatakan susah apa enggak ya gitu. Ya namanya anak-anak ya. Kadang bandel, kadang tuh lucu, kadang gemes kayak gitu. Macam-macam lah gitu sih. Jadi totalnya berapa yang kakak ini sekarang? Kakak tangan itu? Ya 7 itu tadi. Jadi 7 itu kolega aku juga 7. Berarti setiap orang 7 orang? Setiap orang 7 orang? Setiap anak maksudnya? Atau gimana? Ya kan kakak tanggung jawab di grupnya kakak ada 7 orang ya? Itu sendiri doang yang nanganin 7 orang ini? Jadi kayak gini misalkan aku kayak gini hari ini, jadi aku kerja pagi gitu ya. Nanti aku sama satu Erzieherin. Nah di sana itu Erzieherin ya, atau ya pendidik kayak gitu ya. Guru TK. Itu harus sama Erzieherin. Kalau istilahnya harus punya Ausbildung atau kuliah sosial apa sih itu, sosial arbeit kayak gitu. Itu jadi sama satu. Aku harus didampingin karena aku BFD, nggak boleh dilepas sendiri. Benar-benar bukan ya orang yang tanggung jawab penuh kayak faktor tenaga ahli ya. Nanti tanggung jawab di Erzieherin kayak gitu. Jadi sama satu Erzieherin. Nah nanti kemudian jam misalkan nanti jam 9 ada lagi yang datang kayak gitu. Jadi aku kerja ya so far sama satu Erzieherin. Nanti ketika sore nanti ganti Erzieherin yang lain kayak gitu aja. Itu 24 jam itu mereka? 24 jam dong. Oh iya benar. Nah cuman aku nggak pernah dinas malam gitu. Jadi karena aku BFD cuman pagi sampai sore gitu. Enaknya sih kayak gitu. Terus ya 8 jam kayak di Indo. 8 jam terus ya plus 1 jamnya nanti istirahat. Terus kak kalau mau contohnya yang di Fraudienst ya atau yang jaga pagi itu Tagesply-nya gimana? Jadi yang pagi itu ada yang jam 7, ada yang jam 8. Nah aku mostly jam 7 ya, karena aku tinggalnya kan di situ. Jadi aku tempat tinggalnya langsung di gedung itu gitu loh, cuman depan kayak gitu aja sih. Nah itu kan lebih mudah bagiku buat nganterin anak-anak. Jadi jam 7 aku masuk langsung nganterin yang SD ke bus halte bus ya. Jadi, mereka jam 7 udah siap ya? Udah ready, jam 7 tuh udah ready gitu. Nanti busnya datangnya jam 7:15. Bus sekolah. Sebentar mereka dibangunin jam berapa biasanya? Mereka kadang bangun sendiri. Kayak udah ini ya, udah mandiri self-standing gitu. Bagusnya anak-anak sana kan kayak gitu. Itu jam 6:04 kayak gitulah itu bangun, terus kemudian ya ganti baju, cuma sarapan, sikat gigi kayak gitu. Terus langsung karena kan itu lantai atas ya, mereka turun ke bawah ketemu sama aku di hallnya kayak gitu. Ya udah langsung aku antar. Ngantarnya satu-satu berarti tiap anak? Nih kan 2 anak langsung. Sekolahnya sama. Sekolahnya kan sama juga gitu. Berarti dia sampai sekolahnya? Nih cuma sampai halte aja. Jadi nanti naik di sekolah tadi ke sekolahnya. Tuh. Oh gitu, ada bus sekolah? Ada dong. Tapi bus sekolahnya ini yang dari SD-nya.
karena di tempat tuh kan juga ada TK-nya juga ada, terus kemudian kayak penitipan anak juga ada gitu. Itu sih. Jadi mereka ini nggak di kotaku sendiri tapi di beda kota gitu sekolahnya. Makanya butuh sekolah. Habis ngantar aku balik ke grup sarapan sama anak yang lain. Itu sih. Terus habis itu ya paling beresin bekas sarapan. Jadi aku nanti beresin mejanya, nanti yang satu RCR nanti bawa mereka ke kamar mandi gosok gigi kayak gitu. Itu si RCR-nya ya. Nah, juga sih aku juga kayak gitu. Pokoknya gitu. Siapa yang siap gitu. Misalkan aku makannya nggak telat gitu, selesainya ya aku bagian bersihin dapur. Beresin lah ya istilahnya. Terus dia yang satunya nanti itu tadi ngurusin anak-anak sikat gigi, beres-beres yang bagian kamar mandinya atau apa kayak gitu. Kalau untuk yang beres-beres semuanya bersih-bersih ada putzfrau-nya sendiri gitu. Enaknya kayak gitu ya. Kalau udah kayak gitu nanti 8:30 yang 2 anak sekolah TK gitu, karena TK-nya di situ mah dekat, langsung pergi kayak gitu aja. Nanti cuman tinggal sekitar 3 anak ya. Nah, itu ya udah di situ nanti yang satu mungkin ada terapi berbicara atau mungkin dia terapi motorik, selalu seperti itu semuanya dapat. Ada terapi apa aja Kak di sana? Motorik ya, psikomotorik kayak gitu, terus kemudian psikolognya juga ada. Setiap anak selalu di ini ya, di handle kayak gitu setiap anak. Terus yaitu ergoterapi, logopedi. Itu sih. Itu kenapa anak-anak itu mendapat terapi itu Pak? Itu Jadi, semuanya dapat atau karena ada indikator tertentu? Jadi kan ada psikolognya, dari psikolog itu nanti kan ada catatan. Oh ini kurangnya di sini, di sini kayak gitu. Kalau yang bahkan yang nggak logo nggak apa itu pun juga ada terapi bermain. Misalkan kayak gitu, karena ada satu anak yang suka bermain sendiri kayak gitu loh. Walaupun dia kan di TK ya, dia aktif sih, tapi ketika udah balik ke grup itu dia lebih suka main sendiri karena nggak mau diganggu yang lainnya. Nah kayak gitu juga nanti ada terapi bermain. Tapi kerennya di situ anak-anaknya sehat-sehat semua ya Kak? Sehat semua, itu yang bagus. Tapi nggak juga sih, kemarin kita jadi kami itu satu-satunya grup yang belum pernah kena COVID, belum pernah dikarantina. Tapi ketika varian kemarin, Austin varian, liburan Paskah kena. Itu sih, ya itu semuanya. Tapi sudah sehat semua dan ya so good gitu. Nah terus nanti 11:30 kami makan siang. Dapat dari sana juga ya? Dari sana. Jadi kita nanti dapat list menunya apa kayak itu. Nah itu yang aku suka adalah karena tahu aku satu-satunya muslim ya kan. Jadi nanti di chatelnya itu di catatan ditulis misalkan satu muslim kayak gitu ya, jadi aku dapat makan sendiri ekstra. Itu yang buat aku nice gitu. Nah itu terus ya 12:30 jemput anak tadi yang sekolah SD, habis itu aku pause 1 jam. Ya, terus habis itu balik lagi, mungkin kita bisa Boston. Sering juga kan langsung main ke garden ya, tergantung cuaca. Itu mainannya banyak banget, gede banget juga gardennya. Kalau nggak gitu ya ke hutan, karena jalan-jalan atau ke Spielplatz. Jadi kayak aku hari ini tadi juga kayak gitu. Sehat banget pasti ya, jalan-jalan terus. Jalan-jalan. Jadi memang harus fit ya. Hidup di Jerman itu kaki itu kayak apa ya? Itu alat utama banget jalan sepanjangnya itu penting banget kaki kilometer fun terus itu nggak punya ini nggak street itu loh ukur langkahnya berapa ukur langkah kan biasanya kan di HP ada aku mah nggak penting kayak gitu yang penting jalan-jalan gitu aja nggak penting lah ini keren aku bisa tahu berapa jalannya. Iya sih, tapi ya pastilah olahraga mulu dah jadi nggak usah ini ya, nggak usah jogging, nggak usah udah olahraga kerjanya olahraga jalan mulu gitu. Terus habis itu jam 4 kayak gitu 4:30 anak-anak udah mulai ganti baju mandi. Kalau ada jamnya ya, hari ini siapa yang mandi gitu, besok siapa kayak gitu. Ganti baju terus makan malam deh kita. Ya udah habis itu aku pulang gitu. Kadang kan aku kalau jam 7 masuk, jam 4 udah pulang, jadi nggak nemenin mereka makan. Kalau jam 8 aku pulangnya jam 5 itu nemenin makan. Kakak ada baiknya cuma jaga pagi aja, apa jaga siang juga? Jadi pagi jam 7 mulainya 7 sama 8, habis itu jam 9 juga ada.
Kalau kakak berarti kerjanya pagi aja kan? Maksudnya nggak ada mostly yang sih kebanyakan siang, nggak ada siang sih. Jadi nggak ada siang. itu tadi jam 7, jam 8, jam 9. Atau 3 jam itu ya? Nanti gitu. Aku sih suka pagi soalnya memang aku kayak request gitu. Aku orangnya kan memang apa ya, morning person kayak gitu ya. Karena kita sholat subuh kan. Itu jadi itu enak kalau pagi masih fresh gitu. Kak, dulu syarat buat BFD apa Kak? Syarat buat BFD yang ini ya, karena yang umum yang aku pernah lihat-lihat itu kan sertifikatnya itu kan penting ya. No, aku karena nggak punya sertifikat. Sama sekali? Nih, aku nggak punya. Terus juga kan mahal ya, Bo. Ini kalau mau tes ya, kalau mau cuai kayak gitu tesnya nih, oke, nggak usah lah ya. jadi waktu itu, aku waktu itu cuman kirim Lebenslauf. Ya, ijazah. Habis itu karena aku dulu pernah ke VHS, ya itu aja sih yang tak kirim. Udah. VHS pas apa jurusannya? Waktu dulu au pair kan ke VHS, jadi kan terus nanti dapat kayak sertifikat kayak gitu loh, ya itu yang tak kasih kan. Nah, jadi nggak terlalu banyak problem sih sama Einrichtung atau sama lembagaku itu gitu loh, karena juga kan aku S1 bahasa Jerman. Ya, enak banget ya. Yang penting ngobrolnya nyambung ya. Iya, yang penting itu tadi dia juga bilangnya yang penting kita komunikasinya enak, udah terus punya satu visi misi gitu demi anak-anak kan gitu, karena terus tadi. Nah, terus problemnya waktu di Bootshop kan syaratnya harus ada sertifikat. Nah, tapi untungnya itu bisa persisten, maksudnya nggak harus punya sertifikat asal tempat kerjanya mau ngasih surat ini kayak Bescheinigung kayak gitu. Keren banget. Oke, chef. Bisa. Alhamdulillahnya ya itu sih. Dan nggak ada problem aku di Bootshop. Ya kecuali termin ya, itulah. Yang penting kalau di Bootshop itu kita tahu banget apa syaratnya, kita lengkapin, udah gitu aja sih. Terus yang ini ya, yang penting ya, biar nggak dimarahin. Di Bootshop kan kadang kan ada pegawainya yang marah-marah kayak gitu. Ketika tahu kita nggak bisa bahasa Jerman, atau ketika bahasa Jerman kita jeleknya banget gitu loh ya. Jadi harus siap itu. Paling kan yang ditanya cuma nanti kamu akan tinggal di mana, kamu kerja di mana, berapa nanti Taschengeld, kamu dapat untung, ya basic sih. Nah itu sih yang harus bisa apa ya dihafalin atau dipelajari oleh teman-teman yang mau apply kayak gitu sih. Sudah kalau itu udah bisa, nggak mungkin nanti pegawainya jutek atau kayak gimana. Itu sih. Ya udah. Dan saja sih kayaknya ya. Kalau kakak kan pakai jilbab, ada kesusahan nggak atau ada tantangan tertentu nggak hidup di Jerman pakai jilbab? So far so good. Maksudnya nggak ada problem sama sekali. Teman-temanku juga banyak, istilahnya kayak gitu, juga ada teman Indo, juga ada teman yang internasional sih ya kebanyakan, karena apa? Cari teman Jerman itu nggak mudah ya, say. Gitu, jadi mungkin kolega kan Jerman, gitu. So far so good. Maksudnya nggak ada juga kayak Islamofobia orang sini terus kayak gimana. Alhamdulillah aku nggak menemukan hal itu. Gitulah. Karena di kota besar. Bisa jadi karena kita di kota besar, jadi melting pot kan, semuanya ada di sini dan jadi lebih terbuka orang-orangnya itu. Alhamdulillah itu di tempat kerja juga nggak ada problem. Itu tadi semuanya makan juga aku juga diperhatiin. Itu sih. Tantangan terberat BFD apa Kak? BFD ya. Sebenarnya bukan BFD-nya sih. Bukan literally sama anak-anak atau sama kolega. Aku malah masalahnya sama Unterkunft, sama tempat tinggalku. Maksudnya apa? Karena ya itu tadi nggak ada welan. Pertama ya, halo Jerman. Sama sekali nggak ada yang beli sendiri ya ini. Iya. Kerja sih ada ya, karena kan ada laptop ya di tempat kerja. Cuma kan itu kerja, hanya untuk kerja, nggak boleh macam-macam. Tuh. Yang kedua adalah masalah toharoh, bersucinya. Karena di sini di tempatku itu toiletnya jadi satu, jadi kayak kos-kosan kita di Indo gitu ya. Dan toiletnya tuh toilet kering gitu loh. Terus habis itu mau ke kamar mandi juga kan harus keluar dulu dari toilet dan sebagainya. Kayak itu yang bagiku problem banget. Problem di Jerman itu toharohnya, karena
apalagi kemarin puasa. Oh my god, itu susah banget. Dan puasa itu apa ya, kayak aku tuh sering banget ke kamar mandi karena kan harus pipis dan sebagainya itu kan, kita sahur kan ya, sahur buka itu problem banget karena itu tadi toharohnya bingung, terus juga jarak kamar mandi sama kamarku juga agak jauh. Itu sih yang dari sekarang aku harus pinter-pinter nyiasatin. Jadi aku bawa air kayak gitu, bawa air sendiri. Itu ada kayak kan gitu loh ya misalnya. Aku bawa ini sih botol habis minum mineral water kayak gitu. Ya udah itu aja lah. Aku istilahnya ya udah aku berusaha lah, nanti Allah lah yang bakal menilai ini gimana kayak gitu. Terus itu ya yang problem banget ya. Terus kalau di tempat kerja nggak ada problem karena kolega baik-baik semua. Terus aku juga bisa belajar banyak. Ada istilahnya nggak ada yang apa gitu. Ada gitu sih. Terus yang perlu ini sih yang aku garis bawahin itu ini sih. Ketika jadi BFD apapun itu ya kesulitan kita gitu ya, misalkan ketika kita sakit atau apa kita kan sendirian ya. Itu yang sangat menyedihkan. Ayo aku pernah ngerasain. Iya. Aku corona 3 minggu. Nah itu sih susahnya. Tapi ada yang nyediain makan atau kayak gitu. Untungnya dapat dari rumah sakit. Nah itu sih, itu bagusnya. Alhamdulillah aku nggak ngalamin ya, cuman temanku ngalamin itu dan aku membayangkan itu sedih banget, gak ada yang bantu. Hanya sekedar beli obat di apotek aja nggak ada. Kita di Indonesia ada Gojek dong, gitu kan, ada Grab dong. Ya ampun itu apa ya? Itu yang aku sangat bersyukur sama Indonesia itu kayak gitu sih selain makannya. Itu sih. Gitu. Terus kemudian lagi ini pertolongan dari Allah itu datang itu apa ya, kita tuh nggak tahu, kita udah bener-bener kayak drop, udah bener-bener kayak ya Allah ini gimana, tapi itu tiba-tiba tuh kayak ada ajaib aja gitu loh. Itu yang ya apa ya, kalau kita merantau itu selalu ada hal-hal yang ajaib itu sih gitu ya. Ada tips-tips buat teman-teman yang mau BFD ke Jerman nggak? Apa ya tipsnya ya, kalau sebenarnya bukan hanya BFD atau shock culture di Jerman gitu atau gimana cara itu mah tema skripsiku dulu, shock aja gitu ya. Jadi yang mau open lah, pokoknya intinya semua yang mau ke Jerman ya, kecuali yang mau kuliah dengan uang sendiri itu silahkan gitu, karena mereka punya power ya gitu. Tapi kalau yang benar-benar berusaha dari nol kayak gitu terus mau ke Jerman, kita banget. Ya please ya, mental mental harus kuat. Jerman tuh nggak kayak Indonesia gitu loh. Kalau kamu bisa katakan ketinggalan kereta, ketinggalan bis ya udah, bye, nggak ada tuh kayak di kita. Terus tiba-tiba 1 menit kemudian datang lagi angkot, dan nggak ada. Terus itu lagi ya kayak itu tadi, kita sakit sendirian, cari teman nggak mudah. Ya itu pokoknya mental itu harus kuat karena apa-apa bisa terjadi gitu loh. Dan semua harus sendiri bisa. Semua harus sendiri, harus mandiri. Itu bedanya. Kalau di Indo kan kita udah kayak apa ya zona nyaman. Di sini kita harus belajar mandiri, mengembangkan kompetensi. Harus apa ya? Selain mental harus mau terus belajar. Gitu. Kalau enggak ya udah kamu stuck di situ, nggak bisa berkembang. Paling-paling kamu nanti balik lagi pulang ke Indo dan udah gitu aja. Itu sih tipsku, bukan tipsku ya, pokoknya intinya yang harus dipersiapkan. Itu. Nah selain itu apa ya, syarat-syaratnya dong disiapin kayak gitu. Yang utama bahasa ya, nggak harus yang excellent, tapi apa BFD syarat bahasanya komunikasi biasa normalnya B1 sampai B2 ya, aku lupa. B1 atau B1 atau B2 tapi nggak A2 gitu ya. A2 kayaknya nggak, karena apa, BFD itu kita kayak belajar kerja gitu loh, belajar bagaimana kerja sama orang Jerman. Karena coba misalnya gini, loh ada apa ini tadi kok anak ini berdarah misalkan kayak gitu ya, kita gimana mau jelasin kalau kita nggak bisa komunikasinya, nggak bisa bahasanya kayak gitu sih. Jadi kalau A2 kayaknya masih kurang gitu loh, minimal B1 atau B2 itu sih. Harus seperti itu ya, harus belajar lah, pokoknya belajar aja. Kak, kemarin kan sempat cari-cari info tentang BFD ya, banyak nggak sih stylist yang menerima BFD itu, mana aja biasanya? Banyak banget kok. Contohnya di mana aja bisa BFD itu? Di mana itu kota atau Einrichtungnya?
Ya, edit tuh bisa, di edit tuh nyaman aja gitu. Ya itu misalkan sama anak-anak ya, kayak aku di Kinderheim kayak gitu, atau Kindergarten, Kinderkrippe itu bisa. Tapi banyak kan sih Kinderheim kayak gitu. Nah kemudian ada lagi yang Altenheim, yang untuk bisa BFD juga. Lansia, itu bisa lansia. Jadi pernah dengar di museum juga ada ya? Museum ada, cuman kultur kan, itu temanya kultur. Cuma itu nggak banyak gitu, dan kayaknya lebih susah karena syarat bahasanya lebih tinggi ya, gitu kan urusannya kayak gitu, karena nanti bikin veranstaltung lah, bikin apa kayak gitu, event-event itu sih. Jadi banyaknya memang kerja sama anak-anak atau sama orang tua. Itu aja, sama lansia maksudnya, kayak gitu yang paling butuh. Temanku juga ada, dia di Behinderte. Bukan anak-anak tapi anak muda, sudah Behinderte itu apa ya, punya problem lah, penyandang gangguan lah ya, gangguan kayak gitu, fisik ataupun mental kayak gitu. Itu jadi dia di ya remaja lah, udah gede lah. Jadi banyak sekali, kalau mau pokoknya tinggal cek di internet mana ya yang passionku, istilahnya kayak gitu ya. Aku kerja sama anak-anak, apa sama remaja, apa sama orang tua, tinggal pilih aja. Oh juga ada lagi kalau nggak salah di FD, nih das ist Ausbildung di hotel itu kayaknya Hotel Fafro itu Ausbildung kayaknya. Bener ya, itu tadi sih pokoknya kalau nggak sama anak-anak, remaja umur berapa biasanya? Remaja itu ya misalkan umur 15 ke atas lah, 16 ke atas kayak gitu. Ada sampai yang kerja juga itu tadi. Tapi kebanyakan itu nanti masuknya ya yang di Behinderte tadi, kalau kayak gitu ya di yang di culture tadi, temanya di muslim atau apa kayak gitu. Itu sih tinggal kita mengukur diri kita sendiri, kita mampu yang mana gitu ya. Semua ada plus minusnya. Cuman kalau yang berat banget itu ya pasti sama yang lansia atau enak ya. Lansia itu jam sekian udah tidur kayak gitu ya. Tapi ya mereka kelingel halo. Ya, tapi kan beda lah ya. Kalau anak-anak itu kan aktif terus ya itu. Yang berat mungkin dari ini ya, pengamatanku sih yang sama Behinderte kayak gitu. Yang udah gede kayak gitu, karena harus kuatnya itu nggak cuma mental tapi fisik. Ya karena harus membantu mereka, istilahnya ngangkat mereka, terus kemudian mandiin mereka. Kalau anak-anak kan masih oke lah, bisa ya. Kalau yang gede-gede kayak gitu kan agak susah kayak gitu. Itu yang mungkin harus mau nggak kayak gitu bantuin mereka ini kayak gitu. Kak, kan kalau di kayak panti asuhan tadi atau Kinderheim, ada nggak anak-anak yang trauma gitu karena orang tuanya gini atau ada di tempatku banyak? Enggak, kalau dibilang banyak ya enggak sih gitu loh. Mostly di tempatku itu bukan Behinderte ya, cuman kadang juga ada gitu yang misalkan autis kayak gitu juga ada, cuman enggak sering ya juga. Nah di tempatku juga ada yang kayak trauma karena orang tuanya, mamahnya ya itu yang punya agak depresi kayak gitu loh ya, agak depresi dengan masalahnya sendiri dan sebagainya. Itu mamahnya kayak yang teriak-teriak kayak gitu kan dulu ya, sekarang udah baik. Nah anaknya dulunya kata kolega-kolega juga kayak gitu, jadi malam itu bangun terus teriak, kasihan banget. Nah terus kayak gambar sesuatu tuh hitam, jadi hitam semua gitu warnanya, jadi kayak ya Allah kasihan banget anak ini gitu. Untungnya sekarang orang tuanya udah direhab, jadi udah 2 kali sebulan apa 4 kali sebulan aku lupa, udah bagus banget itu. Jadi kadang tuh pokoknya ya aku tuh awal di situ tuh kan aku pasti belajar semuanya ya, ini anak-anak ini kayak gimana. Terus aku baca juga semua porto mereka biografi mereka semuanya, dari kesehatan orang tua bla bla bla. Itu rasanya kayak mau nangis gitu lah. Sedih banget ini anak-anak gitu. Tapi ya itulah yang nyenengin itu ketika mereka bisa berkembang dengan baik, terus kemudian mereka lulus. Karena lulus itu udah nggak di situ lagi. Itu yang seneng, apalagi yang balik ke keluarganya, itu yang seneng banget. Tapi berapa persen Kak yang bisa kayak gitu? Banyak sih, balik ke keluarga. Banyak. Ada juga yang pindah ke Kinderheim yang lebih untuk anak-anak yang gede juga ada. Banyaknya balik ke keluarga. Berapa lama Kak biasanya anak-anak di situ minimal banget di situ dan maksimal banget di situ?
Berapa ini sih kurang tahu sih. Ada yang 2019 datang, nanti tahun ini balik lagi ke keluarga. Jadi mungkin 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Ada yang setahun juga ada. Ya. Yang paling menarik ada nggak yang kayak sebulan doang? Nggak ada sama sekali ya. Nggak ada, karena mereka ya datang kayak gitu kan juga masih adaptasi dan sebagainya kayak gitu sih. Karena kayak apa ya? Proses anak berkembang itu kan nggak bisa langsung 1 bulan 2 bulan gitu kan, bertahap. Dari kayak misalkan anak yang dia itu kayak agresif gitu ya, nakal gitu. Kalau kata orang kita nakal ya, padahal juga enggak juga sih. Nah, misalnya sukanya mukul, kalau marah mukul kayak gitu. Nah, itu terus step by step hilang. Terhadap perilaku. Ada kayak gitu. Jadi benar-benar diurus di kami itu. Jadi ada sebelumnya. Selama masa di tempat kinderheim tuh ada kesempatan ketemu orang tua juga? Oh, ada juga. Ada setiap minggu. Setiap minggu bisa ya? Ada ketemu sama orang tua, bahkan Ausflug atau mungkin jalan-jalan ya sama mereka. Okay. Ada waktunya. Jadi bagaimanapun anak-anak ini punya orang tua gitu loh. Jadi bagaimana bonding mereka tuh biar tetap ada gitu, biar tetap ada itu sih. Mereka boleh pakai HP nggak Pak di situ? Ini ya yang mau aku bilang ya, HP ya, bentar ya. Ini bukan ini yang mungkin beda banget sama Indonesia. Gimana? Smartphone ya. Kami yang kerja di situ. No HP ya, Bo. Nggak ada tuh misalkan kita kerja sambil main HP gitu. Itu apa ya? Itu kayak nggak ditulis ya di peraturan, tapi kita tuh kayak pengertian sendiri dan malu gitu loh. Aku kerja, bukan main-main. Kecuali kita butuhnya hal yang penting gitu, maksudnya mungkin menghubungi siapa kayak gitu, yang penting yang urusannya sama kerjaan. Selain kerjaan itu bisa kita lakukan cuma ketika pause atau istirahat. Itu yang pertama. Terus jadi yang gede-gede nggak main HP ya, terus nggak ngasih contoh ke anak-anak ya. Nah terus hal ambil foto atau moto anak-anak itu juga itu ada suratnya ya. Aku tanda tangan juga, nggak boleh gitu, nggak boleh ya ambil foto anak-anak, itu dilarang. Apalagi di kita di Indo kan banyak ya gitu ngambil fotonya anak-anak terus habis itu diposting kayak gitu. Wah, Jerman nggak bisa ya, itu ada privasinya ya. Kalau kita data search itu kalau kita langsung posting kayak gitu bisa kena hukum gitu loh, kena sanksi, jadi nggak bisa itu. Terus gimana kalau kita mau dokumentasi? Bisa, tetap foto anak-anak kayak gitu bisa. Tapi untuk diri kita sendiri, gitu, untuk grup kita sendiri, untuk Einrichtung sendiri, dan nggak dipost di mana-mana. Habis foto, hapus, udah. Kan di sini tuh nggak kayak di kita yang disimpan lama kayak gitu di komputer. Nah, itu langsung di print out kayak gitu, dimasukin ke album anak-anak masing-masing kayak gitu. Itu yang kalau dokumentasi. Nah, anak-anak bisa nggak ya main ini lihat televisi? Bisa. Tapi lihatnya nggak lama, 1 jam itu udah panjang gitu. Per minggu apa per hari? Per minggu. 1 jam per minggu. Nih, misalkan sehari ini kita anak-anak lihat ya, nonton gitu, 1 jam itu tadi. Nanti bukan berarti besok mau lihat lagi atau besoknya lagi, jadi nggak mesti. Kapan mungkin anak-anak kalau udah jenuh banget, terus ingin hal yang cuma lihat-lihat doang, nah itu nonton. Biasanya CD, bukan film TV ya. Jadi CD kayak Benyamin lah, Bibi Untina, kayak gitu ya, yang untuk anak-anak itu. Biasanya kita nyebutnya kami nyebutnya apa? Kino. Ayo, nanti kita bioskop ya, kita ke bioskop itu sih. Jadi nonton TV bisa, terus denger musik. Itu kalau itu nggak apa-apa. Radio musik. Jadi CD musik, lagu-lagu ataupun hörbuch kayak gitu ya. Itu buat dengerin. Audiobook kayak gitu. Terus apa lagi yang aku mau? Untuk yang SD, especially, jadi ada khususnya dia mereka boleh pegang tab. Tab boleh, tapi HP nggak boleh. Nggak ada yang punya HP. Nggak boleh. Ya. Jadi di kami di bagian bawah atau di resepsionis itu ada tab itu yang boleh digunakan anak-anak. Berapa lama pakainya boleh? Mereka jam-jaman apa bebas?
sebenarnya sih nggak ada jam-jaman ya, silakan. Tapi ya sejam udah cukup. Anak-anak udah bosen sendiri, dibalikin, udah gitu aja. Jadi bagus gitu loh, bagus. Kebanyakan mereka lebih baca buku keren banget. Nah itu yang ayo dong Indonesia gitu juga dong gitu loh. Itu karena anak-anak juga suka didongengin, kita baca, mereka dengar, suka banget itu sih. Mereka juga kritis pasti ya. Kritis banget. Jadi jangan harap ketika anak-anak tanya wakum kenapa, terus kita bilang ya kayak gitu. Nah di kita kan banyak ya pokoknya ngono iku rek kayak gitu ya. Di sini nggak bisa. Jadi harus ada dijelaskan detail dan logis. Kalau nggak ada penjelasan pasti nanya mulu itu. Itu sih. Jadi kalau kadang misalkan nggak tahu gitu, aku nanya ke kolega yang lain gitu. Baru itu pasti selalu kayak gitu. Ya bakum, terus habis itu kalau udah dijelasin ya bakum, panjang banget baru kritis. Baru artinya mengapa, kenapa gitu ya. Itu aku sukanya kayak gitu. Mereka akhirnya bisa kritis kayak gitu. Dan paham gitu maksudnya apa dan kenapa gitu ya. Karena itu tadi sih juga kita banyak for lesson ya, membacakan buku kayak gitu. Jadi mereka tuh nyantol, anak-anak cepet banget nyantolnya kayak gitu. Masih murni. Masih murni banget ya, nggak banyak dosa kayak kita. Gitu. Oh my god. Kak, ternyata kita ngobrolnya udah lama juga. Iya ya. Mau ada pesan? Ya, mau pesan tertentu? Ada sesuatu yang dikatakan? Apa ya? Udah? Tadi udah disampaikan. Gini ya, mungkin gini. Itu tadi persiapan kalau mau ke Jerman ya, seperti itu, mental, terus kemauan untuk selalu terus belajar. Nah, yang paling penting juga bahasa tadi ya, plus tolong ya tahu banget, belajarlah budaya sini. Kan kata pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu kan ya. Yang penting kan nggak bertabrakan dengan apa yang kita percaya secara religi ya gitu. Pokoknya kalau misalkan nggak buang sampah sembarangan gitu sih ya. Terus nggak ganggu lah pokoknya. Ataupun kalau misalkan butuh sesuatu yang katakan weekend rame ya gitu, kalau bisa ya nuwun dulu ke orang lain, misalnya tinggal di apartemen, nanti aku mau bikin party seperti ini, cari segini sampai cari segini. Pokoknya intinya pelajarilah budaya sini kalau mau datang ke sini. Jadi apa ya, kita tuh ke Jerman itu bukan semata-mata ya kita untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk Indonesia. Karena secara nggak langsung kita tuh duta besar. Wakil ya, dutanya Indonesia. Duta besar loh ya buat kita mereka. Itu sih. Jadi ya tolong jaga baik-baik, jangan sampai mempermalukan nama negara lah istilahnya kayak gitu. Kita datang ke sini nggak sebagai diri sendiri, tapi juga negara. Itu sih. Siap, makasih banyak Alifa buat sharingnya. Keren banget, kita udah bahas tentang BFD nih. Jadi di Jerman tuh ada dua macam yang relawan, itu ada yang BFD dan ada yang FSC. Yang BFD singkatan Bundesfreiwilligendienst, yang FSC atau FSJ gitu, Freiwillige Sozialen Jahr. Nah, sama-sama programnya selama 1 tahun ya. Bisa 6 bulan bisa, tergantung kita maunya kapan. 1 tahun bisa diperpanjang juga nanti maksimal 6 bulan lagi. Ya, jadi sama 1 tahun 6 bulan. 18 bulan. Ya berarti minimal 6 bulan, maksimal 18 bulan. Normalnya 1 tahun. Oke. 1 tahun. Dan teman-teman bisa. Bedanya tadi, ya. Yang satu buat yang muda-muda, ya. yang satu buat yang. Ya, pasti dicatat ya teman-teman, jangan sampai lupa. Tapi ini satu program yang bagus banget dari pemerintah Jerman buat kita belajar dan tahu gimana sih kerjaan di sini gitu ya. Kalau kita sebelum terjun di suatu lembaga, jadi BFD atau FSC itu biar tahu di sana kerjanya kayak gimana aja gitu ya. Itu memang tujuannya pemerintah Jerman bikin ini ya, biar tahu dalamnya kerjanya di situ ya. Jadi sebelum kita memutuskan mau kerja di mana atau mau ngapain, boleh lah ya, itu kayak stepping stone gitu ya. Wow, pretty cool. Vielen Dank Kak Alifa. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan sampai jumpa next time. Bis jumpa next time. Ciao.